Konten ini membahas berita fenomenal dari mulai kriminal, ekonomi, hingga politik. Disajikan oleh anak muda yang doyan kritik dan sedikit sarkastik, yang bisa membuat Anda ngakak ngikik hingga perut sakit. Bersama saya Masker Topeng Milenial alias Mas Tommy. Inilah Kopi, Komentar dan Opini Penerus Negeri. Beberapa waktu lalu, Menteri Perikanan dan Kelautan kita terciduk korupsi. Sekarang Menteri Sosial juga terciduk dong. Kaget gak tuh kalian? Kalau gua sih nggak kaget. Buat apa kaget? Bukannya korupsi udah jadi budaya di negeri ini. Di sini Mas Tommy gak memihak politik kubu A atau B ya. Karena yang namanya korupsi, mau pihak A, B, C, D, E, F, G, itu salah. Ketika lu udah merugikan negara dalam hal keuangan demi kepentingan pribadi, itu merupakan tindakan yang biadab, maruk, dan bengis. Tapi untuk kasus korupsi yang satu ini terbilang biadab dari kasus-kasus korupsi sebelumnya, boy. Gimana enggak? Di sini bukan cuma negara yang dirugikan, tapi masyarakat kalangan bawah juga dirugikan. Waduh, panjul. Seperti yang kita tahu, pada minggu dini hari tanggal 6 Desember 2020, Pak Juli menyerahkan diri ke ruang pemeriksaan KPK setelah dilakukannya operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Juliari. 2 hari sebelum penangkapan Menteri Sosial Juliari, tepatnya pada hari Jumat 6 Desember 2020, KPK sempat menangkap anak buahnya Pak Juli nih, yaitu salah seorang pejabat eselon 3 di Kementerian Sosial. Setelah penangkapan tersebut, baru deh terbongkar semua kebusukan yang dilakukan Menteri Sosial, di mana dia dan anak buahnya telah mengantongi Rp10.000 dari total Rp300.000 per satu paket bansos yang dianggarkan. Nah, hasil tilep ceban itu yang dilakukan Mensos dan anak buahnya mencapai Rp20,2 miliar selama 2 periode. Dari 20,2 miliar itu, Pak Juli ambil jatah sekitar 17 miliar, sisanya dibagikan ke anak buahnya. Pertanyaannya, apakah kalian yakin uang yang dikorupsi Pak Juli mencapai 20,2 miliar? Kalau gua sih nggak yakin, pasti lebih boy. Uang 10.000 memang bagi beberapa orang termasuk angka yang sedikit. Tapi kalau 10.000-nya banyak, bisa bikin gedung setinggi bukit. 10.000 juga bisa isi perut mereka yang kelaparan di luar sana, setidaknya dalam 1 hari. Aduh, Pak Menteri, Bapak gak mikir dulu apa sebelum melakukan tindakan ini? Itu makanan yang sekarang ada di perut Bapak, mungkin separuhnya merupakan hak mereka, Pak. Udah kejam, serakah pula. Kacau. Ini kalau kita bandingkan tokoh paling jahat di dunia ini, itu Abu Lahab yang kejam dan Fir'aun yang serakah, kalau digabungin jadi orang seperti Pak Juliari nih. Ngomongin soal tokoh, gue jadi teringat nih boy, salah satu tokoh yang menanyakan sumbangsi milenial itu apa. Sekarang kalau kita tanya balik, emangnya sumbangsi kader ibu apa sih? Apa? Korupsi uang negara. Balik lagi nih ke kasusnya Pak Juliari. Setelah terbukti menyelewengkan uang negara, kabarnya Pak Juli terancam hukuman mati nih. Pak Asep Iwan Irawan, sebagai mantan hakim di Pengadilan Negeri Jawa Tengah, mendukung KPK untuk menjerat tindak pidana hukum mati pada Juliari. Alasannya, karena kasus korupsi ini dilakukan saat keadaan pandemi dan resesi negara. Pernyataan Pak Asep Irawan juga sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Ayat 2 yang berisi setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dalam keadaan tertentu dapat dijatuhkan hukuman mati. Pak Asep juga bilang, hukuman mati perlu diterapkan kepada pejabat yang merugikan negara saat situasi COVID ditambah hancurnya perekonomian negara karena resesi. Apalagi nih, Presiden dan Ketua KPK juga sebelumnya sudah memperingatkan hal itu kepada para pejabat negara. Nah, kalau pernyataan Pak Asep setuju dengan hukuman mati, beda lagi nih dengan pernyataan Kurnia Ramadana selaku peneliti Indonesian Corruption Watch. Hasil riset yang dilakukan Pak Kurnia pada Cina dan Iran sebagai negara yang memberlakukan hukuman mati kepada para napi koruptor menyatakan bahwa hukuman mati tidak memberikan efek jera.
Opsi yang lebih baik adalah pidana penjara dan perampasan aset pelaku. Sayangnya, dua jenis hukuman ini tidak diterapkan secara maksimal, kata Pak Kurnia. Kalau ngomongin hukuman penjara napi koruptor, mending lihat lagi nih cuplikan saat Mbak Najwa Shihab mengunjungi lapas Sukamiskin di Bandung. Dari video tadi, apakah kita bisa melihat hukumannya maksimal? Jangankan proyek bansos yang disuap, hukuman penjara aja di negeri ini bisa disuap, boy. Lalu, apakah ada solusi lain untuk mencegah kembali terjadinya korupsi? Kalau menurut Iftitah Sari, dari Institute for Criminal Justice Reform, korupsi bisa dicegah dengan cara memperbaiki sistem dan mekanisme pengawasan. Kak Iftitah juga bilang, kalau mekanisme pencegahan korupsi selama ini belum maksimal, boy. Hal itu dibuktikan dengan diciduknya dua pejabat sekelas menteri dalam beberapa minggu terakhir. Kalau menurut gue pribadi sih, mau sistemnya bagaimanapun, mau mekanisme pengawasannya seketat apapun, yang namanya tikus bisa aja cari jalan. Kalau menurut kalian gimana nih? Hukuman apa yang harus dijatuhkan pada Pak Juliari? Hukuman bui atau hukuman mati? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Share juga ya sebanyak-banyaknya supaya gua semangat untuk terus menyuarakan opini milenial.